Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisma Warni dengan NIM C1B023004 dari program studi S1 Manajemen, tepatnya di kelas R003 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini, tepatnya di mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan mengenai penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Nah, jadi PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, nah perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan. Nah, analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Permasalahannya yaitu yang pertama, proses penanganan keluhan tidak efisien. Pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang tanpa kejelasan solusi. Terus yang kedua, ada kurangnya personalisasi dalam penanganan. Nah, keluhan sering ditangani secara general tanpa memahami konteks spesifik ataupun riwayat interaksi pelanggan. Yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi yang proaktif, yaitu pelanggan yang jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Yang terakhir ada 4, dampak pada retensi pelanggan, yaitu peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor atau churn rate mulai terlihat sebagai dampak pada retensi dari ketidakpuasan pelanggan ini. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan di Indonesia Telekom. Gunakanlah alat analisis seperti fishbone diagram ataupun diagram fisika jika diperlukan. Nah, jadi jawabannya yaitu akar permasalahan atau fishbone diagramnya, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, kurangnya pelatihan membuat agen customer service tidak mampu memberikan solusi efektif. Nah, staf terbatas menyebabkan waktu tunggu yang lama. Terus yang kedua ada proses. Alur penanganan keluhan rumit, pelanggan sering dipindah-pindahkan antar departemen tanpa kejelasan solusi. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Nah, sistem CRM-nya itu dan pelacakan keluhan belum terintegrasi sehingga sulit menindaklanjuti kasus secara tepat ataupun cepat. Terus yang selanjutnya ada data. Tidak adanya data sistem yang menyimpan riwayat interaksi pelanggan secara menyeluruh. Nah, itu menyebabkan penanganan bersifat umum. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yaitu tidak adanya orientasi kuat pada pelanggan sehingga prioritas uh, budaya organisasi terus sehingga tidak adanya orientasi kuat pada kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang kedua yaitu bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien, serta pertimbangkanlah aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerjanya. Jadi, rancangan ulang proses penanganan keluhan yaitu yang pertama teknologi. Kita bisa menerapkan CRM terintegrasi, chatbot untuk menjawab pertanyaan dasar, dan sistem pelacakan status keseluruhan secara real-time. Terus SDM-nya, lakukanlah pelatihan rutin untuk agen customer service dalam komunikasi dan penyelesaian masalah. Juga tambahkanlah staf untuk jam sibuk dan keluhan kompleks. Yang terakhir yaitu alur kerjanya. Buatlah alur kerja penanganan keluhan yang jelas dengan klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi dan definisikanlah SLA-nya itu agar semua tim punya target waktu penanganan. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhannya. Jadi strategi personalisasi layanannya yaitu gunakanlah data pelanggan untuk memahami riwayat layanan sehingga solusi lebih cepat dan tepat dan personal. Terus tetapkanlah agen tetap untuk pelanggan dengan masalah berulang agar terciptanya hubungan dan konsistensi layanan. Nah, terus yang terakhir kita bisa menerapkan sistem AI untuk memberikan rekomendasi sesuai profil dan histori dari pelanggannya. Soal nomor 4 yaitu bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan
terkait status keluhan mereka. Nah, peningkatan komunikasi status keluhan yaitu kita bisa memberikan kirim email pembaruan otomatis, bisa itu via SMS, email, maupun WhatsApp. Nah, setiap kali ada perkembangan dalam penanganan, kita terus selanjutnya bisa membuatkan portal ataupun aplikasi self service yang memungkinkan pelanggan mengecek status keluhan kapan saja. Terus tetapkan juga satu orang satu unit sebagai titik kontak utama agar komunikasi itu lebih fokus dan lebih jelas. Yang kelima yaitu metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhannya. Nah, metrik keberhasilan yang relevan yaitu CSAT atau Customer Satisfaction Score untuk mengukur kepuasan pelanggan atas layanannya. Terus ada NPS yaitu Net Promoter Score yaitu mengukur loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Terus selanjutnya ada First Call Relation atau FCR, yaitu menilai seberapa sering keluhan selesai di kontak pertama. Terus ada AHT, yaitu Average Handling Time, yaitu waktu rata-rata penyelesaian keluhannya. Terus ada CES atau Customer Effort Service. CES atau Customer Effort Score. Itu adalah seberapa mudah pelanggan menyelesaikan masalahnya. Terus ada churn rate presentation, yaitu pelanggan yang berhenti menggunakan layanannya. Terus ada yang terakhir ada request complaint rate, yaitu indikator kualitas solusi yang diberikan. Yang keenam yaitu rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Nah, jadi solusi jangka panjang untuk loyalitas pelanggannya yaitu kita bisa membangun budaya perusahaan yang fokus pada pelanggan, yaitu mulai dari manajemen hingga frontalnya. Nah, terus kembangkan program loyalty berbasis data seperti reward dan penawaran personal. Terus ada gunakan analitik prediktif untuk mendeteksi masalah sebelum pelanggan melapor. Terus yang terakhir ada fasilitasi forum. Nah, pelanggan dan komunikasi online untuk mendengarkan langsung suara pelanggan dan melibatkan mereka dalam pengembangan layanannya. Baik, dari kasus yang saya telah jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa penurunan skor kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom terutama disebabkan oleh proses penanganan keluhan yang lambat, tidak responsif, dan kurangnya personal. Nah, akar masalah ini mencakup keterbatasan SDM, alur kerja yang tidak efisien, sistem teknologi yang belum terintegrasi, serta kurangnya fokus organisasi pada pelanggan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu merancang ulang proses keluhan dengan dukungan teknologi seperti CRM dan chatbot, pelatihan agen customer service, serta sistem kerja yang jelas dan terukur. Strategi personalisasi dan komunikasi proaktif juga penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi, keberhasilan perbaikan dapat diukur melalui metrik seperti CSAT, NPS, FCR, dan churn rate. Dalam jangka panjang, membangun budaya customer centric, mengelola data pelanggan dengan baik, dan melibatkan pelanggan secara aktif akan menjadi kunci untuk menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.